Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Naga Hitam ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat tentang materi graf. Dari kelompok ini kami memiliki ada 4 orang yang bernama Sugiantoro, Nanda Ramdhani, dan Dimas Gumilang, dan saya sendiri Muhammad Faisal. Langsung definisi graf. Graf G V dan E terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan V dan himpunan E. Himpunan V disebut dengan simpul, titik, vertex, point, atau node. Himpunan E adalah pasangan tak terurut dari simpul disebut dengan ruas, rusuk, sisi, edge, atau line. Banyak V simpul adalah order graph G. Banyak E ruas adalah size graph G. Pemahaman. Graf adalah sebuah representasi yang mewakili suatu permasalahan menggunakan lingkaran simpul yang memungkinkan terhubung dengan garis sisi. Contoh graf. Pada gambar 2 disebutkan graf 1 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4, E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2 adalah graf dengan 1, 2, 3, 4, E 1,2, 2,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. G3 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4 dan E 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Berikut ada gambar graf sederhana, graf ganda, graf semu. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidak sisinya ganda atau gelang. Graf sederhana atau bisa disebut simple graph. Graf yang tidak mengandung sisi ganda atau gelang seperti pada gambar G1. Graf tidak sederhana atau disebut dengan unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang seperti pada gambar G2 dan G3. Di sini ada contoh graf yang di A adalah contoh graf sederhana yang memiliki 4 sisi, dan graf ganda memiliki sisi 4 dan memiliki gelang yang ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Dan berikut juga graf semu. Berdasarkan arah pada sisinya, graf dibagi menjadi graf tak berarah atau disebut dengan undirected graph. Graf pada gambar 2 adalah contoh graf tidak berarah karena sisinya tidak memiliki orientasi arah. Graf berarah atau disebut directed graph. Graf yang setiap sisinya memiliki orientasi arah seperti pada gambar 3. Di sini gambar 2 adalah contoh graf tak berarah, di mana sisinya ini memiliki orientasi yang di sini memiliki sisi yang tidak memiliki orientasi arah. Sedangkan pada gambar 3 graf berarah dan graf ganda berarah, dia memiliki orientasi yang berarah seperti contoh pada gambar G4 dan G5. Di sini masing sisinya memiliki orientasi arah yang sangat jelas. Jenis-jenis graf. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama terdiri dari graf sederhana. Graf sederhana memiliki sisi tak berarah dan sisi ganda yang tidak diperbolehkan dan sisi gelang yang tidak diperbolehkan. Graf ganda memiliki sisi tak berarah dan graf ganda diperbolehkan sisi ganda dan tidak diperbolehkan sisi gelang. Graf semu memiliki sisi tak berarah dan sisi ganda diperbolehkan dan sisi gelang diperbolehkan, dan graf berarah memiliki sisi berarah dan tidak diperbolehkan sisi ganda dan diperbolehkan sisi gelang
Graf ganda berarah memiliki sisi berarah dan sisi gandanya diperbolehkan dan sisi gelangnya diperbolehkan. Contoh terapan graf. Di sini kita mempunyai contoh rangkaian listrik. Ada gambar 1 dan gambar 2. Contoh terapan graf isomer senyawa kimia karbon. Di sini kita memiliki contoh graf dengan memiliki senyawa kimia, dan sini adalah senyawa metana CH4 dan etana C2H6 dan propana C3H8. Dan lanjut contoh terapan graf. Transaksi konkuren pada basis data terpusat, transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Di sini maksud dari menunggu transaksi, di sini menghubungkan titik yang menunggu transaksi yang T1 menunggu transaksi T2 dan T2 menunggu transaksi T1 dalam pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Gumilang. Ketetanggaan atau adjustment. Dua buah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf. Simpul pertama bertetanggaan dengan simpul kedua dan ketiga. Seperti gambar di samping ini. Simpul pertama bertetanggaan dengan simpul kedua dan simpul ketiga. Simpul pertama tidak bertetanggaan dengan simpul keempat. Seperti gambar di sini. Simpul pertama ini tidak bertentangan dengan simpul keempat sini. Selanjutnya bersisian atau insidensi. Untuk sembarangan sisi E sama dengan Fj, Fk dikatakan E bersisian dengan simpul Fj atau E bersisian dengan simpul Fk. Tinjauan graf. Sisi 2 sama 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 sama 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 sama 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya, simpulan terpencil. Isolate vertex. Simpulan terpencil ialah simpulan tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjauan graf. Simpulan 5 adalah simpulan terpencil, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya graf kosong atau null graph and empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contohnya seperti gambar di atas ini, seperti ini. Selanjutnya derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D, V, tinjauan graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjauan graf G3, D5 sama dengan 0 simpul terpencil. Seperti gambar sini. D4 sama dengan 1 simpul anting atau pendan vertex. Tinjauan graf G2, D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Contohnya seperti di samping sini. Pada graf berarah D-in atau V, derajat masuk in degree. Jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan D-out V, derajat keluar out degree. Jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D-in V tambah D-out V. Selanjutnya tinjauan graf D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1. D-in 2 sama dengan 2, D-out 2 sama dengan 3. D-in 3 sama dengan 2, D-out 3 sama dengan 1. D-in 4 sama dengan 1, D-out 4 sama dengan 2.
Selanjutnya, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Tinjauan graf G1, contoh gambarnya seperti ini. Dan penjelasannya, D1 ditambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjauan graf G2. Ini contohnya tinjauan graf G2. Cara menyelesaikannya, D1 ditambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjauan graf G3. Contoh gambar seperti ini. Dan cara penjelasannya, D1 ditambah D2 tambah D3 tambah D4 dan tambah D5. 2 ditambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Lemma jabat tangan. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul dapat kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2,3,1,1,2, B 2,3, 3,4,4. Terus cara penyelesaiannya, yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Sedangkan yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya, lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2. Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan Vn buka kurung V0, V1 tutup kurung E2 sama dengan V1, V2. In sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1 lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Tinjau graf G1 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung. Jika terdapat lintasan dari V1 ke V2, G tersebut graf terhubung atau connect graph. Jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung adalah gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini memiliki keterikatan sama sisi titik 1 menghubungkan ke titik 4, sedangkan titik 2 menghubungkan titik 3. Dan gambar di samping memiliki sisi yang tidak beraturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Ramdhani. Graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung.
graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terhadap lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Selanjutnya, graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Di sini graf berarah terhubung lemah dan bawahnya graf berarah terhubung kuat. Upagraf dan subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. Terus G1 sama dengan V1 dan E1 adalah upagraf atau subgraf dari G. Jika V1 memiliki elemen vortex dan elemen 1, elemen E komplement dari upagraf G1 terhadap graf adalah graf 2 sama dengan V2, dan E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E min E dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 berisikan dengannya. Upagraf, subgraf dan komplement upagraf. Di sini ada gambar graf G1 dan sebuah upagraf dan komplement upagraf. Di sini gambar graf 1 menghubungkan sisi yang terhubung dari tiap nomor 1 titiknya berhubungan dengan 2 dan lanjut ke 3, dan sisi 3 menghubungkan sisi keempat, dan sisi keempat menghubungkan sisi kelima, dan sisi kelima menghubungkan sisi keenam. Dan sebuah graf pada di gambar B dan komplement dari gambar di C. Komponen graf connected komponen adalah jumlah maksimum graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen seperti gambar di bawah ini. Komponen graf connected komponen pada graf berarah komponen terhubung kuat, strongly connected komponen adalah jumlah maksimum graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat seperti gambar yang di bawah. Upagraf rentang, spanning subgraf. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Graf G Upagraf rentang, spanning subgraf. Upagraf G1 sama dengan V1 dan E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contoh gambar graf G jika titik 1 menghubungkan titik 2 dan menghubungkan titik 3 dan keempat dan kelima. Sisi 1 dan sisi 2 sisi 3 berbentuk segitiga, dan sisi 2 sampai sisi kelima berbentuk persegi. Dan upagraf rentang dari G memiliki sisi yang tak beraturan
dan bukan graf rentang dari sebuah gambar di C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sugiantoro. Representasi graf. 1. Matriks keretanggaan atau adjasensi matriks. 2. Matriks persisian atau insidensi matriks. 3. Senarai keretanggaan atau adjasensi list. Matriks keretanggaan A sama dengan A, I, J. 1 jika simpul I dan J bertetanggaan, dan 0 jika simpul I dan J tidak bertetanggaan. Kita lihat di simpul 1 terhubung dengan 2 dan 3. Terhubung dengan 2 dan 3. Dan di kolom 1 dan 4 kita tulis 0 karena tidak saling terhubung. Di simpul kedua terhubung dengan 1, 3 dan 4. Maka kita isi di kolom 1, 3 dan 4 yaitu 1, dan di kolom 2 yaitu 0. Di simpul ketiga terhubung dengan 1, 2 dan 4, maka kita isi di kolom 1, 2 dan 4 yaitu 1, dan di kolom 3 yaitu 0. Di simpul keempat terhubung dengan 2 dan 3, maka kita isi di kolom 2 dan 3 yaitu 1, dan di kolom 1 dan 4 yaitu 0. Contoh lainnya yaitu kita lihat di sini 1 terhubung ke simpul 2 dan simpul ketiga, maka kita isi di kolom 2 dan 3 yaitu 1, dan di kolom yang lain yaitu 4. Di kolom kedua yaitu terhubung 1 dan 3, maka di kolom 1 dan 3 kita isi 1, dan di kolom yang lainnya kita isi 0. Di simpul ketiga terhubung dengan 1, 2 dan 4, maka kita isi di kolom 1 dan 4 yaitu 1, dan di kolom 1. Di simpul keempat terhubung dengan 3, maka kita isi di kolom ketiga itu 1, dan di kolom yang lainnya. Dan di simpul kelima tidak terhubung dengan siapapun, maka kita kosongkan semuanya, kita isikan 0. Matriks keretanggaan atau adjasensi matriks. Kita lihat sini yang kita hitung adalah arah keluarnya ya. Arah keluar dari simpul 1 yaitu ke simpul kedua, maka kita isi di kolom kedua yaitu 1, dan di kolom yang lain itu. Kita lihat di simpul kedua yang simpul keluar, kita lihat ada ke 1, 3 dan ke simpul kedua, maka kita isi di kolom 1, 3 dan 4 yaitu 1, dan di kolom 2 yaitu 0. Di simpul ketiga kita lihat arah keluar hanya ke simpul ke-1, kita isi di simpul ke-1 saja itu 1, dan di kolom yang lain itu 0. Di simpul keempat kita lihat arah keluar terhubung ke simpul 2 dan simpul 3, maka kita isi di kolom 2 dan 3 yaitu 1, dan di kolom 1 dan 1. Dan di sini kita lihat simpul 1 terhubung dengan 2 dan terhubung dengan simpul 3 2 kali, maka kita isi di kolom 2 dan 3. Di simpul 2 terhubung 1 kali, dan di simpul 3 terhubung 2 kali. Di simpul 2 terhubung dengan 1, 3 dan 4, dan masing-masing diisi 1 karena hanya terhubung 1 kali, 1, 3 dan 4. Di simpul 3 terhubung dengan 1 2 kali, terhubung dengan 2 1 kali, terhubung dengan 3 1 kali, terhubung dengan 4 2 kali. Dan kita isi di kolom 1 terhubung 2 kali, di kolom 2 terhubung sekali, di kolom ketiga terhubung 1 kali, dan di kolom 4 terhubung 2 kali. Di simpul keempat terhubung dengan simpul 3 2 kali, dan simpul 2 1 kali. Kita isi di kolom 2 dan 3. Di kolom 2 terhubung 1 kali, kita isi 1, dan di kolom ketiga terhubung 2 kali karena simpul 4 dan 3 terhubung 2 kali, E6 dan E7.
derajat tiap simpul I A untuk graf tak berarah ini sama dengan V1, dan ini adalah rumusnya, dan B untuk graf berarah. Din sama dengan VJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J. Ini rumusnya untuk Din dalam kurung VJ, dan Dout dalam kurung VI adalah jumlah nilai pada baris I, dan rumusnya adalah ini. Dan ini adalah contoh derajat tiap simpul. Kita lihat di derajat simpul 2, yaitu di matriks kita tanggalnya 1 0 1 1, maka kita tulis di sini di derajat simpul 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi derajat di simpul 2 yaitu 3, dan derajat di simpul 4 kita lihat yaitu 0 1 1. Kita tulis di derajat simpul 4 yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah sama dengan 2, dan 2 ini adalah derajat di simpul keempat. Kita lihat derajat masuk simpul kedua. Derajat simpul masuk kedua yaitu dari 1 dan dari simpul keempat. Kalau kita tulis di sini 1 tambah 2 tambah 1. Yang masuk ke simpul 2 yaitu simpul ke-1 dan simpul ke-4 saja, jadi 1 tambah itu sama dengan 2, dan derajat keluar simpul 2 sama dengan 1 0 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 yang keluar ya, yang keluar dari 0. Keluar dari 0 kita lihat yaitu ke derajat 1 ke simpul 1, ke simpul 3, dan ke simpul 4, simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Dan 2 ini adalah derajat masuk ke simpul 2 masuk, dan yang 3 ini adalah derajat keluar dari derajat keluar dari simpul 2. Matriks ketetanggaan graf berbobot. Tanda seperti ini bila tidak ada sisi dari simpul I ke J. Di simpul A dari A ke A tidak ada, dari A ke B 12, dari A ke C tidak ada, dari A ke D juga tidak ada, dari A ke E yaitu 10. Di simpul B dari B ke A 12, dari B ke B tidak ada, dari B ke C yaitu 9, dari B ke D 11. Dari B ke E yaitu 8. Di simpul C dari C ke A tidak ada, dari C ke B yaitu 9, dari C ke C tidak ada, dari C ke D yaitu 14, dari C ke E tidak ada, dari C ke E tidak ada sisinya, dan di simpul D yaitu D ke A tidak ada, D ke B yaitu 11, D ke C yaitu 14, D ke D tidak ada, D ke E yaitu 15. Dari simpul E kita lihat dari E ke A yaitu 10, E ke B yaitu 8, E ke C tidak ada, E ke D yaitu 15, dan E ke E juga tidak. Sama dengan AIJ. AIJ sama dengan dalam kurung kurawal 1 jika simpul bersisian dengan sisi J, 0 jika simpul tidak bersisian dengan sisi J. Matriks bersisian atau insidensi matriks. Ini adalah contoh grafnya, dan ini adalah matriks bersisian. Nah, kita lihat di simpul 1 bersisian dengan H1, H2, H4. Simpul 1 bersisian dengan H1, H2, dan H4. Dan di simpul 2 bersisian dengan H1, H2, dan H3. H1, H2, dan H3. Dan di simpul ketiga bersisian dengan H3,
H4 dan H5. Kita lihat di simpul 3 bersisian dengan H3, H4 dan H5. Dan di simpul keempat hanya bersisian dengan simpul H5 saja. Senarai ketetanggaan atau adjacency list. Kita lihat di simpul ke-1 mempunyai simpul tetangga ke simpul 2 dan 3. Simpul 1 memiliki simpul tetangga ke simpul 2 dan ke simpul ketiga. Dan di simpul 2 memiliki simpul tetangga ke simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Dan di simpul 3 memiliki simpul tetangga ke simpul 1, 2 dan simpul 4. Di simpul 4 memiliki simpul tetangga yaitu ke simpul 2 dan 3. Simpul 2 dan ke simpul 3. Tetangga ke-2 dan 3. Simpul 1 memiliki simpul tetangga ke-2 dan 3. Di simpul 2 memiliki simpul tetangga di 1 dan 3. Simpul 2, 1 dan ketiga. Di simpul ketiga memiliki simpul tetangga ke-1, 2 dan 4. Simpul 3 ke-1, 2 dan 4. Di simpul 4 memiliki simpul ketetanggaan ke simpul ketiga, simpul 4 ke ketiga, dan simpul 5 tidak memiliki simpul ketetanggaan karena tidak terhubung dengan siapapun. Senarai ketetanggaan atau adjacency list. Kita lihat di simpul 1 memiliki simpul terminal ke-2, 1 ke-2. Dan di simpul kedua memiliki simpul terminal 1, 3 dan 4. Simpul 2 kita lihat ke-1, ke-3 dan ke-4. Kita lihat arah panah yang keluar ya. Dan di simpul ketiga hanya memiliki simpul terminal di 1. Simpul ketiga hanya ke-1 karena arah panahnya yang keluar dari 3 yaitu hanya ke-1. Kenapa tidak 4? Karena ini adalah simpul terminal milik simpul 4. Kita lihat di simpul 4 memiliki simpul terminal di 2 dan 3. Simpul terminal di 2 dan 3. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.